Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Al-Quran pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada umat ini. Selain dia adalah merupakan hukum-hukum, aturan-aturan, tapi pada hakikatnya Al-Quran itu juga adalah merupakan sumber kebaikan. Perlu kita menghadirkan niat dan doa untuk bisa mendapatkan kebaikan yang ada dalam Al-Quran, yang dapat kita katakan kebaikan itu bisa menjadi solusi, bisa menjadi jawaban dari berbagai persoalan hidup yang kita alami. Pada hakikatnya tak satupun persoalan yang kita hadapi di kehidupan dunia ini kecuali itu ada jawabannya dari Al-Quran. Alhamdulillah, Ramadan telah tiba. Mari sambut bulan yang penuh berkah bersama program-program edukasi Wahda TV. Kajian subuh menelaah ayat-ayat seruan dalam Al-Quran. Yang paling pertama kali ada seruan Ya ayyuhalladzina amanu. Saksikan 90 seruan Ar-Rahman untuk orang-orang beriman setiap hari pukul 5.30 ba'da subuh. Di waktu duha, jangan lewatkan program membahas kehidupan sahabat. Di antara keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang sahabat yang mulia ini, Kisah 10 sahabat Nabi setiap hari selama Ramadan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jelang siang, ikuti program kelas privat setelah belajar langsung praktek kelas bahasa Arab Senin dan Kamis pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Jelang berbuka puasa, menginspirasi, penuh hikmah, memotivasi diri dengan Al-Quran. Ini sumpah istilah kisah pun ya Simombala sebelum tak Simombala ya. Jadi kekutaan yang sumpah Ustaz Imran apa nih karena Simombala maka lagi. Saksikan Al-Quran dan kehidupan setiap Sabtu sore pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kisah adalah wasilah menyampaikan nasihat dan memetik pelajaran. Pembahasan tentang tadabbur surah Yusuf. Jelang sholat tarawih, saksikan tadabbur 111 ayat surah Yusuf setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pesona Ramadan bersama Wahda TV, lebih bermakna, lebih bertakwa. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita memuji, mengagungkan dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti terus mencurahkan dan mengkaruniakan kepada kita berbagai nikmatnya, termasuk nikmat kehidupan, sehingga dengan nikmat ini kita masih hadir di bumi ini dan masih bisa menjalankan dan melaksanakan aktivitas ibadah serta aktivitas duniawi kita.
Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarga tercinta beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, dan juga tentunya kepada seluruh umat dan pengikut beliau. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kemuliaan dan keutamaan daripada bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagaimana dalam ayatnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Dan salah satu aktivitas yang paling banyak dilakukan oleh umat Islam di penghujung bulan yang mulia ini adalah berinteraksi langsung dengan Al-Quran. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Al-Quran pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada umat ini selain dia adalah merupakan hukum-hukum, aturan-aturan, tapi pada hakikatnya Al-Quran itu juga adalah merupakan sumber kebaikan. Maka sangat pantas bagi kita untuk bagaimana kita bisa mendapatkan kebaikan yang begitu banyak, yang begitu melimpah yang ada dalam Al-Quran. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita menghadirkan niat dan doa untuk bisa mendapatkan kebaikan yang ada dalam Al-Quran, yang dapat kita katakan kebaikan itu bisa menjadi solusi, bisa menjadi jawaban dari berbagai persoalan hidup yang kita alami. Pada hakikatnya tak satupun persoalan yang kita hadapi di kehidupan dunia ini kecuali itu ada jawabannya dari Al-Quran. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, niat dan doa kebaikan yang perlu kita hadirkan pada hati kita, pada munajat kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, hadirkanlah niat dan doa kita untuk Al-Quran itu menjadi rahmat bagi kita, menjadi sebab Allah memberikan kepada kita rahmatnya, memberikan kepada kita ampunannya, memberikan kepada kita kasih sayangnya. Karena pada hakikatnya Al-Quran itu adalah merupakan rahmat, sebab dengannya kita akan mendapatkan ampunan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam ayatnya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada mereka-mereka yang melampaui batas
dengan perbuatan mereka. Jangan mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai rahmatnya, sebagaimana dalam firman-Nya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami menurunkan Al-Quran yang sebagiannya itu adalah merupakan obat kesembuhan, dan dia juga adalah merupakan rahmat. Sebabnya kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sangat gembira dengan hambanya yang datang kepadanya meminta ampun, bertobat. Sebagaimana dalam hadis tentang seorang musafir yang berjalan jauh dengan segala perbekalannya, tetapi tiba-tiba perbekalan beserta dengan hewan tunggangannya itu raung hilang. Dia pun takut dengan keadaannya. Lalu tiba-tiba hewan tunggangan yang membawa makanannya tersebut kembali ke hadapannya. Dia pun bergembira dengan gembira yang sangat luar biasa, sampai dia mengucapkan satu perkataan yang tidak boleh sebenarnya, dengan mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau itu adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Itu ucapan keluar karena begitu gembiranya. Allah Subhanahu wa ta'ala masih lebih gembira kepada hambanya yang datang meminta ampun kepadanya dibandingkan dengan kegembiraan seorang musafir yang menemukan kembali hewan tunggangan beserta perbekalannya. Maka kita berniat dan kita berdoa kepada Allah. Al-Quran yang kita baca setiap waktu, setiap saat, terutama di penghujung bulan yang mulia ini, menjadi penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita rahmatnya. Niat dan doa yang kedua yang perlu kita hadirkan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, hadirkanlah niat dan doa. Al-Quran yang kita baca itu akan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesembuhan dari penyakit yang ada pada diri kita. Apakah itu penyakit yang ada di hati berupa kesombongan, ketakabburan, dan sebagainya, ataukah penyakit yang ada pada badan kita? Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu sebagai obat kesembuhan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Katakanlah kepada orang-orang beriman tentang Al-Quran itu bahwa dia adalah merupakan petunjuk, sekaligus dia juga adalah merupakan obat kesembuhan. Bahkan para ulama kita mengatakan di antara bentuk hajrul Quran, di antara bentuk meninggalkan Al-Quran adalah tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai obat untuk kesembuhan dari penyakit. Bukan hanya kita meninggalkan Al-Quran, tidak membacanya ataukah tidak mengamalkannya, tetapi di antara makna hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran adalah tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai obat kesembuhan. Itu niat dan doa yang perlu kita hadirkan pada hati kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran di penghujung bulan yang mulia ini. Niat dan doa yang ketiga yang perlu kita hadirkan pada hati kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Hadirkanlah niat dan doa Al-Quran yang kita baca akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keberkahan,
keberkahan hidup, keberkahan usia, keberkahan waktu, keberkahan keluarga, keberkahan harta benda. Itu dengan kita berdoa dan kita berniat untuk mendapatkannya dari Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu seluruhnya adalah keberkahan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam ayatnya, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah kitab, inilah Al-Quran yang kami turunkan penuh dengan keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu adalah kebaikan. Al-khairul katsirul mutazayyidu ala dawam. Itulah berkah. Kebaikan yang melimpah, yang terus bertambah, yang terus berkesinambungan, terus berkelanjutan, itulah berkah. Kalau Allah berikan kepada hidup kita ini berkah, maka hidup kita akan terisi dengan kebaikan. Kalau Allah memberikan berkah pada waktu-waktu kita, maka waktu-waktu yang kita akan lalui, kita akan isi dengan kebaikan. Kalau Allah berikan berkah kepada harta benda kita, maka harta itu akan selalu kita arahkan kepada perkara-perkara kebaikan dan sebagainya. Itulah yang kita akan dapatkan dari Al-Quran ketika kita meniatkan dan mendoakan dan berdoa untuk mendapatkannya. Yang keempat, niat serta doa yang perlu kita hadirkan dalam hati kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Niatkanlah dan berdoalah untuk Al-Quran itu menjadi penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai salah satu keluarganya di muka bumi ini. Sebagaimana dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki keluarga-keluarga dari kalangan manusia. Maka salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka itu wahai Rasulullah yang merupakan keluarga Allah? Maka Nabi kita pun mengatakan, hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Maka mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Mereka itu adalah keluarga Allah, dan mereka itu adalah orang-orang khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat dan doa yang kelima yang perlu kita hadirkan pada hati kita ketika kita membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran di penghujung bulan Ramadan yang mulia ini. Niatkanlah dan berdoalah Al-Quran yang kita baca untuk menjadi petunjuk, pembimbing, pengarah, penuntun bagi kita dalam mengarungi bahtera kehidupan yang penuh dengan berbagai tantangan. Karena sesungguhnya Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kemudian niat dan doa yang perlu kita hadirkan yang keenam, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, hadirkanlah dalam hati kita dan doa kita Al-Quran yang kita baca akan menjadi penyebab dengannya keimanan kita akan ditambah, keimanan kita akan bertambah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakannya dalam ayatnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, Al-Quran, maka akan bertambah keimanan di hati mereka. Dan begitu butuhnya kita memiliki kekuatan iman dalam menghadapi tantangan ujian kehidupan kita di dunia ini. Yang ketujuh, hadirkanlah pada hati kita niat dan doa ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, untuk Al-Quran itu menjadi penyebab hati ini menjadi tenang dikala berhadapan dengan berbagai ujian. Hati ini menjadi tentram
dikala berhadapan dengan ujian-ujian kehidupan dan hati ini penuh cahaya. Bukankah Nabi kita SAW telah mengajarkan kepada kita satu doa, Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penyejuk hati dikala hati ini kering. Wa nura sudurina, dan menjadi penyebab hati ini bercahaya dikala hati ini gelap. Wa jalaa ahzanina, dan sebagai penghilang rasa kesedihan ketika hati ini ditimpa dengan ujian. Wa dhahaba humumina, dan sebagai penghilang kegelisahan dan menggantinya dengan rasa keamanan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, niat serta doa yang perlu kita hadirkan pada hati kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Niatkanlah dan berdoalah kepada Allah setiap satu huruf yang kita baca dari Al-Quran. Semoga Allah memberikan kepada kita ganjaran-ganjaran kebaikan. Sebagaimana dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahul hasan." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan setiap satu kebaikan Allah akan lipat gandakan sampai 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harf, lamun harf, mimun harf. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung bulan yang mulia ini, ketika kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, hadirkanlah niat serta doa kebaikan untuk kita bisa dapatkan dari Al-Quran. Karena pada hakikatnya Al-Quran itu adalah merupakan jawaban dari setiap ujian, tantangan kehidupan yang kita hadapi di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, niat dan doa yang perlu kita hadirkan pada hati kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Niatkanlah dan berdoalah Al-Quran yang kita baca di dunia ini kelak akan datang pada hari kemudian, kelak akan datang di akhirat, kelak akan datang di saat seluruh manusia dikumpulkan di tempat yang namanya padang mahsyar. Di saat ketika kita menunggu, setiap dari kita menanti giliran kapan kita akan diadili oleh Allah selama 4.000 tahun. Kemudian setelah datang giliran kita untuk diadili oleh Allah, maka kita pun menanti lagi bagaimana keputusan hasil dari pengadilan kita tersebut selama 10.000 tahun lamanya, dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Dalam hadis disebutkan ketika itu manusia berkumpul tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan tidak disunat.
Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah, tidakkah kita malu di saat tersebut? Maka Rasulullah mengatakan, perkara yang kalian tunggu itu lebih dahsyat, lebih besar daripada kalian saling memperhatikan satu sama lain. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah Al-Qur'an memberikan syafaat kepada mereka yang semasa hidup mereka di dunia sering membacanya. Dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an", bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena sungguh Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat memberikan pertolongan kepada yang mau membacanya. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih tersisa beberapa hari ke depan untuk kita segera berpisah. Untuk bulan Ramadan ini akan meninggalkan kita. Maka perbanyaklah di hari-hari yang mulia ini untuk kita lebih dekat berinteraksi dengan Al-Quran, sembari kita meniatkan dan berdoa dengan kebaikan yang terkandung dalam Al-Quran. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup daripada khutbah yang mulia ini, marilah kita menutupnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di kesempatan yang agung ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma innana nas'aluka ishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maratan ghayra mahsuna fadih. Allahumma innana nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal sawab wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal hayati wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqqil mawazina wa haqiq imanana wa rafa' darajatana wa taqabbal salatana wa ighfir khati'atana wa nas'aluka al-ula minal jannah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimussalam.